Kalau lu pengen istri lu cantik, lu modalin dong kayak gitu. Dan itu kayak wow gitu loh, noda hitam banget ya nggak? Yang itu kalau menurut aku nggak bisa ditutup oleh make up apapun. Asbo Multiverse, we talk about everything. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Asbo Multiverse. Mungkin ini pertama kali appearance aku di video ini. Terima kasih sudah diundang Bapak. Harusnya ini saya pengen jadi host sebetulnya, cuma gak tahu. Kita mau ngobrol apa nih hari ini? Ngobrol aja kali ya. Jadi hari ini kita spesial banget karena sama aku spesial. Hari ini kita mau membahas tentang suatu hal yang sebenarnya udah pengen banget kita bahas dari dulu gitu kan. Dan udah banyak juga teman-teman yang request, terus juga banyak yang kebingungan sebenarnya tentang apa sih, tentang the definition of beauty. Jadi sebenarnya definisi cantik itu gimana gitu kan. Karena banyak pertanyaan yang munculnya tuh langsung to the point kayak gini, kayak sebenarnya pakai lipstick tuh gimana, boleh apa enggak, sebenarnya pakai makeup gimana, bla 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 bla. Tapi tanpa disadari itu definisi dari apa ya, konsep cantik itu kadang-kadang orang banyak yang nggak ngerti gitu kan. Iya. Jadi kan orang sekarang cuma mikirnya cantik itu oh kayak artis ini gitu kan, oh kayak seperti ini, oh saya pengennya kulitnya mulus, kulitnya apa. Nah sekarang kita akan bahas itu semua. Coba silahkan dimulai. Sebenarnya kalau ngalir aja ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin cantik, kalau kita lihat konsep hari ini ya, yang namanya cantik itu kan hanya sebatas ini apa namanya, fisik gitu ya. Iya, secara materi, jasadi gitu ya, sesuatu yang kemudian terlihat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau mempelajari lebih utuh itu tentang manusia itu sebetulnya bukan hanya jasadi atau bukan hanya sifatnya itu adalah jasmani gitu, tapi juga terdiri dari roh ya atau kolbu kita, dan juga terdiri dari jasmani atau fisik kita. Nah, peradaban hari ini tuh kita melihat bahwa apa namanya, orang itu didorong untuk berhias, ya enggak? Berhias itu di dalam Islam juga salah satu kewajiban istri kan gitu kepada suami, biar apa namanya, salah satu bentuk ibadah juga gitu. Hanya saja di sini berhiasnya itu atau biar kita kelihatan cantik itu kita definisikan lebih holistik gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang cantik tidak hanya sebatas fisik gitu, tetapi kalau kita bicara cantik itu harusnya juga dimulai dari roh kita, kolbu kita, hati kita, pikiran kita, dan kemudian juga ke fisik kita itu. Jadi ibaratnya apa ya, antara kolbu dengan fisik itu balance gitu loh. Jadi tidak hanya fisik aja. Kalau hari ini kan kita lihat contoh nih, orang tuh cantik ya, dilihat dari sisi bodinya, contoh bodinya langsing, kulitnya putih, rambutnya panjang itu kan dari sisi materi, dan itu dekat dengan nafsu kan gitu, dengan apa namanya, syahwat itu, karena seleranya gitu kan, contoh gitu. Ini mohon maaf ya kalau ngomong tentang nafsu, tapi memang kayak kaitannya memang cantik kadangnya gitu, karena pendekatannya ke pendekatan kesenangan gitu. Pertanyaannya ketika kamu kulitnya mau putih, badannya lo langsing, itu untuk apa sih? Gitu kan gitu. Nah itu kan konsep yang sudah memadukan antara jasadi, konsep kita secara fisik ini, dengan konsep ruhiyah. Jadi ada alasan di situ. Kenapa kita perlu dandan? Kenapa kita perlu mungkin kulitnya perlu sehat? Ya itu lebih mendalam lagi gitu. Jadi tidak hanya melihatnya secara fisik saja gitu. Iya. Dan kalau misalnya boleh jujur kan emang yang namanya pasar untuk make up, untuk kosmetik sendiri itu kan besar banget ya. Pasti. Coba ada berapa banyak perempuan yang range umur berapa sih sekarang yang udah bisa make up? Kayaknya anak SD juga udah mulai interest ya. 16 sampai 30. Enggak, kayaknya udah mulai 14-an juga udah mulai. Ya, buber itu. Iya kan, 14-an sampai up tuh sampai berapa deh? Umur 50-an kan masih banyak yang make up kan. Bayangin itu pasarnya kan udah banyak banget. Dan memang kalau kita boleh ngomong pahit-pahitnya ya, emang ini kan industri gitu kan. Ada apa ya? Ada korporasi di sini kan yang bermain gitu. Jadi kalau pendapat aku ya, menurut aku tuh kadang-kadang tuh kita itu mendefinisikan cantik itu sebenarnya nggak ada. Jadi bias gitu. Kita itu sebenarnya kalau pengen cantik, kita itu meraih sesuatu yang sebenarnya kita sendiri nggak tahu apa definisinya. Ya nggak? Dan lucunya adalah definisi cantik itu didikte dengan dengan produk-produk yang ada, dengan brand ambassador gitu kan. Misalkan kayak artis Korea, artis Hollywood gitu kan. Dan ini sebenarnya menarik, paling menariknya adalah kalau misalkan kita mau kaji lebih lanjut lagi, artis Korea, artis Bollywood atau siapapun itu yang jadi brand ambassador, itu aku yakin dia nggak cuma pakai skincare doang, dia nggak cuma pakai make upnya doang, dia pasti ada dietnya, ya nggak sih? Dia pasti punya dokternya sendiri. Jadi sebenarnya yang ditunjukkan untuk menjadi standar cantik itu aja sebenarnya dia juga jaga makannya, jaga tidurnya gitu kan. Tapi ketika pada saat di
apa ya, konsepnya itu dijual ke orang-orang yang orang-orang yang nggak paham, akhirnya kan ditelan mentah-mentah. Oh ya udah, saya pengennya kulitnya mulus gitu kan. Oh saya pengennya kayak gini aja. Itu kan sebenarnya lucu gitu. Jadi kalau aku sering ngomong kayak gini loh, Mas Bayu, pengennya wajahnya mulus gitu kan, tapi pengennya makannya apa aja. Terus juga pengennya tidurnya suka-suka, pengennya minumnya suka-suka. Mungkin ada orang yang dia konsumsi alkohol gitu kan. Jadi lucu gitu, dia apa ya, memisahkan gitu. Jadi wajah halusinasi banget. Pengennya wajahnya aja udah yang cantik, tapi dalemannya ya rusak gitu kan jadinya. Makanya tadi, jadi kalau kita berangkat dari definisi tentang materialism gitu ya, jadi cantik itu hanya dilihat secara jasmani saja, secara jasad, secara kulitnya, rambutnya, bodinya segala macam, itu sementara. Artinya sampai kapan sih gitu kulit tuh mulus tuh kan kita juga akan ada tua kan gitu. Jadi kita berangkat dari satu konsep luar dalam tadi. Jadi cantik tuh luar dalam, dari dalam itu dari spiritual ya, dari kolbu kita, dari keyakinan kita bahwa hati kita harus bersih, hati kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cantik gitu. Wanita yang cantik itu kalau menurut saya di dalam Islam itu sudah dijelaskan wanita yang solehah gitu. Kalau wanita solehah itu cantik, katakanlah kita lihat atau kita baca di Sirah Nabawiyah, Bunda Aisyah, Bunda Khadijah itu kan sudah ibaratnya udah zaman dulu kan, tapi kita bisa masih cantik menawan itu kan, bisa gitu. Membayangkan. Iya gitu, bahwa betapa agungnya kan gitu, betapa mulianya itu kan karena akhlaknya gitu, karena kepribadiannya. Jadi jangan kemudian kita bicara cantik habis-habisan uang banyak hanya untuk fisik saja itu. Contohnya adalah banyak beli mungkin krim, kemudian operasi plastik ya, jangan sampai gitu ya, merubah ciptaan Allah gitu. Tapi bagaimana kita bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima hari ini kita hidup itu kita bisa memanajemen emosi kita gitu, sehingga kita matang gitu loh, secara kolbu kita itu kita menjadi manusia yang matang, tingkah laku kita juga harus cantik juga gitu. Jangan sampai kamu kulitnya mulus, di rumah sate-sate cuma main HP, ibu kamu kerja keras gak dibantuin gitu ya. Nah, cantik ya bantu ibu juga, ngepel kayak cuci piring gitu loh, Pak. Jadi tidak hanya terpisah dikotomi gitu loh. Jadi memang harus secara menyeluruh, secara holistik gitu. Jadi cara pandang kita, marilah kita belajar gitu bahwa cantik itu sebenarnya luar dalam gitu, antara kolbu kita dan fisik kita gitu. Kalau sudah dikasih fisik yang bagus, tinggal dijaga, karena itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dikasih rambut yang bagus, dikasih badan yang bagus, kulit yang bagus. Kalau belum gimana kan gitu. Jadi tidak harus cantik itu putih. Nah kalau gitu kasihan orang-orang Afrika dong yang hitam gitu kan gitu. Jadi kan cantik itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kita bisa memaknai syukur gitu di dalam diri kita gitu. Dimana bisa kita mengerti gitu loh. Makanya cantik itu cerdas, cantik itu sadar. Ya jadi yang namanya cantik itu harus sadar. Kenapa kita harus sadar? Karena kita harus sadar, pertama sadar apa yang kita makan. Tentu kita harus makan yang halal dan thayyiban. Ya, perut kita juga dijaga, nggak boleh makanan haram masuk gitu. Insya Allah kalau makanan itu adalah terjaga, perut kita itu isinya makanan yang baik, yang thayyib, itu kualitas tubuh kita, kulit kita juga akan glowing segala macam. Jadi secara alamiah gitu, kan gitu. Ditambah minum air ya, air itu luar biasa itu. Minum air putih ya, air putih itu luar biasa. Dia akan bagi kulit itu bagus banget. Itu untuk jasmani, untuk jasad. Untuk kolbu gimana? Ya wudu. Kan wudhu, kita sholat gitu loh. Jadi luar biasa ketika kita sholat, tahajud, puasa, itu juga membersihkan hati kita, kolbu kita. Jadi cantiknya tuh luar dalam. Jadi kalau kita ngomongin tentang the definition of cantik ya, cantik itu adalah ketika diri kita tuh sadar bahwa kita seorang makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semua amanahnya, baik itu kulit, matanya, semuanya nanti akan dihisap. Makanya hati-hati tuh, jangan semuanya dideplok-deplokin di sini gitu. Gitu. Karena maksudnya gini loh Mas, aku ngalamin sendiri gitu kan. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau kita bahas tentang hukumnya, hukum untuk bermake up, untuk pakai skincare kan jatuhnya mubah ya. Memang tidak ada anjuran untuk perintah juga nggak ada, larangan juga nggak ada. Makanya jatuhnya hukumnya ya mubah, ya boleh gitu kan. Adapun mudorotnya ya nanti bisa ditimbang sendiri gitu kan. Apakah nanti make upnya ternyata sampai tabarut, sampai mengundang orang, sampai ngeliatin sampai belok ke belakang gitu kan, atau nggak sampai mengundang syahwat segala macam. Nah inilah di sini kalau menurut aku tuh kayak ada sedikit ada kayak benang tipis banget. Akhirnya yang muslimah terutama ya, wanita muslim itu akhirnya tuh mereka berpikir bahwa kalau gitu make up ya udah boleh aja, mubah tuh kan. Lipstick itu boleh, mubah. Tapi kalau aku pribadi, aku concernnya tuh kayak gini, bukan masalah hanya sekedar mubah apa enggaknya, tapi yang mau kamu dapat itu adalah halusinasi bikinan dari para korporat bisnis. Iya, gitu karena kan. memang hari ini peradaban barat ya yang memimpin dunia itu memang
desain wanita itu tadi harus tinggi, langsing, putih. Dan kemudian mereka tuh ngeluarin produk gitu loh. Jadi gitu, gitu. Kan gitu. Jadi coba kalau kulit kusam itu langsung gimana ya, cari apa Mas, ini krimnya apa kalau kulit kusam kan? Tapi tanpa evaluasi makanan yang kamu makan tuh apa gitu. Kamu minum air putih apa enggak? Kamu bergadang apa enggak gitu. Jadi konsepnya itu bukan hanya sebatas jasa dia saja secara jasmani saja, tapi bagaimana kita bisa berani hidup lebih sederhana gitu, berani hidup lebih sehat itu. Kan air putih kan luar biasa gitu. Tapi apa susahnya itu? Kebanyakan makan minuman manis, minuman bersoda, ya juga ngaruh juga gitu. Gitu. Padahal ada juga mitosnya gini. Kalau makan kacang jerawatan kan gitu. Padahal sebenarnya enggak bikin jerawatan gitu ya. Jerawatan itu karena ya makan-makannya gula gitu loh. Mikrobanya enggak seimbang kan. Gitu. Kebanyakan oil. Jadi yang namanya keringat itu juga bisa manis loh gitu. Ketika kita pola makannya banyak gula itu, maka keringat itu kalau diteliti di laboratorium melalui mikroskop ya, itu kandungan kimia itu bisa terasa manis. Dan ketika terasa manis itu akan mengandung glukosa, dan glukosa itu akan jadi makanan bagi bakteri gitu lah. Jadi bakteri adalah tumbuh jerawat. Jadi jerawat itu sebenarnya bagus gitu loh. Kenapa? Karena itu proses pengeluaran gitu kan gitu. Jadi jangan memandang jerawat itu buruk gitu. Terus kalau nggak pede, apa yang nggak pede kan gitu. Kadang-kadang kan banyak ya iklan-iklan tuh, wah jerawatan nggak pede kan gitu ya. Nah itu kan desain gitu, desain dari barat, peradaban barat yang kemudian ya mereka sebenarnya sedang jualan produk gitu kan gitu ya gitu. Jadi makanya kalau kita di ASBO ini, kami di ASBO ini kan buat produk yang menjaga amanah Allah dengan produk Allah, dengan bahan-bahan yang sudah natural gitu, dan tidak melakukan edit ya, hacking kepada kulit itu. Contohnya pernah lihat kan make up, contoh mau menikahan segala macam mukanya itu ya buat kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan kasihan kulit itu, karena kulitnya kan ketutup pori-porinya tuh, sehingga keringat nggak keluar, justru nanti jadi tambah masalah. Itu sampai kayak ada jokes itu gak sih, kayaknya karena saking before afternya itu kayak berubah banget, sampai kayak itu suaminya apa nggak kaget? Nggak, itu kan sebenarnya rekayasa kan, manipulasi lah. Jadi peradaban barat itu, kapitalisme hari ini sekuler itu ya penuh dengan manipulasi gitu. Jadi kecantikan itu dimanipulasi, kekayaan dimanipulasi, perdagangan dimanipulasi. Jadi jangan sampai kita sebagai kaum muslimin itu juga dimanipulasi. Artinya standar cantik kita ikut-ikutan mereka. Itu standar cantik kalian sebagai muslimah ya solehah, itu pertahankan itu gitu tuh. Dan untuk mencapai tadi ya definisi cantik yang dibuat sama para industri itu, kita harus membeli produk. Ya itu nggak murah loh Mas, nggak pernah murah loh ya. Satu set itu berapa sih? Paling murah banget, paling low grade aja paling 200.000 gitu kan. Ya tanya aja produk-produk impor itu gimana kan itu. Makanya skincare hari ini yang menguasai Korea, dia impornya pemasarnya menggunakan drakor ya. Itu menjadi ampuh banget, dan kita sebagai negeri muslim kadang-kadang nggak punya kesadaran tadi. Makanya cantik itu dari kesadaran untuk hidup lebih solehah lagi gitu. Hidup lebih taat lagi pada Allah Ta'ala. Kalau taat ya artinya kita kan punya iman di dalam hati. Kalau kita punya iman, tentu kita memakai itu standarnya itu halal haram gitu loh. Dan ketika bicara tentang halal, nggak hanya cukup halal, tapi toyib gitu loh. Itu bahan-bahan krimer itu yang dipakai, krim gitu loh. Krim yang dipakai di muka itu itu sebetulnya toyib apa enggak? Artinya punya efek samping apa enggak? Karena kan ada bahan-bahan kayak merkuri, logam berat itu, atau deterjen yang kemudian akan punya implikasi dan efikasi yang secara jangka panjang bisa rusak. Salah satunya lingkungan mikrobiom di dalam kulit itu rusak ketika tidak seimbang, ya muncul brutus, muncul kusam, muncul jerawat gitu sih. Lebih parahnya lagi kan kayak ada muka yang merah gitu ya. Ya kena logam berat kan itu. Radang itu udah jelas radang kan. Makanya di ASBO kan aku bikin racikan charcoal ya. Charcoal itu bahan organik tuh. Jadi kimia organik yang dia tuh mampu mengikis logam berat yang ada di kulit gitu. Dan kalau di ASBO kan kita udah nggak bikin standar cantik yang baru. Iya, cantik kita tuh solehah. Dan solehah itu menjaga tubuh kan. Kita amanah Allah gitu. Jadi tubuh ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya jangan berlaku zalim gitu loh. Iya, kita kan nggak pernah, kita selalu edukasi tentang pola makan juga gitu. Karena kebanyakan tuh benar-benar mereka tuh halu banget gitu loh. Pengen wajahnya bersih, cerah. Tapi kalau tidur sehari, tidur malam cuma 3 jam. Maunya begadang nonton drakor. Maunya minum kopi yang lagi hits zaman sekarang yang gulanya entah berapa gitu kan. Dalgona gitu kan. Terus pengennya terus pas ditanya minum air putih gimana, ya seingetnya aja. Itu kayak itu halu. Okay. Jadi memang
perlu dipegang banget kita sebagai negeri muslim, kita juga sebagai anak-anak kaum muslimin untuk memegang itu gitu. Jadi ketika ada kampanye tentang produk gitu ataupun tentang standar kecantikan, kepengen kayak drama Korea segala macam, itu kita harus punya kesadaran itu. Nah, mereka tuh menyerang kita tuh di neurokorteks kita, jadi di pikiran bawah sadar kita. Jadi akhirnya kan, oh cantik tuh kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Oh cantik gitu. Dan hati-hati juga dengan brand-brand yang iklannya tuh berlebihan. Gak ada itu instan, putih instan tuh gak ada. Kalau putih instan segala macam pasti pakai zat kimia berbahaya. Iyalah. Gitu gak ada kan gitu. Ya kita secara genetik kita kan sama busuk sama matang kayak gini kan, kita sama matang kayak gini. Jadi kan ya sudah gitu loh. Jadi nggak perlu ini. Jadi konsep cantik yang perlu kita bawa itu adalah seberapa kita bisa sadar diri kita itu bahwa ini semua itu amanah dari Allah Taala, maka kita harus memilih yang halal dan thayyibah tadi. Artinya kita membawa kesadaran, kita membersihkan hati kita cantik, insya Allah tubuh kita juga akan cantik, insya Allah gitu. Jadi tidak terdefinisi dari sisi materi jasadiah tadi, cantik itu harus kurus, harus putih, harus langsing, enggak. Cantik itu ya sehat itu ya beriman itu akan melahirkan kecantikan insya Allah gitu. Karena Allah itu sudah menciptakan kita tuh dengan penuh keindahan gitu loh. Gitu. Tinggal kita pendekatannya mau pendekatan apa? Pendekatan sadar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau pendekatan syahwat kesenangan gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan dibalik kulitnya kepen putih, kenapa sih? Oh, pengen dicintai laki-laki, dikejar, itu kan kesenangan, nafsu kan gitu loh. Pengen diakui. Itu kan itu pertanyaan itu. Ketika ngomong pengen diakui itu untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari ridho makhluk atau mencari ridho manusia. Kalau perempuan jujur aja sih pengen dipuji. Pengen dipuji apalagi sama perempuan itu cantik ya sekarang kayak gitu sih. Nah, itulah yang menjadikan perempuan itu kadang-kadang kena penyakit hati. Kita kan bengkok memang. Iya kan kayak ya bengkok kan itu hasad, iri, dengki, julid gitu kan ya. Gibah itu kan penyakit hati. Jadi penyakit hati itu justru yang semakin akan membuat diri kita, jiwa kita keruh gitu loh. Padahal diri kita, hati, tubuh ini terdiri dari kolbu, ruh tadi dengan jasad tadi gitu. Makanya saya ingin ngomong gini, ada racun ya atau toksin ya yang paling berbahaya selain makanan, selain pestisida atau zat kimia, itu adalah racun pikiran. Hati-hati tuh. Makanya tadi barat itu peradaban sekuler itu masuk dengan pemikiran gitu. Oh sakit cantik kayak gini, kayak gitu. Oh kayak gini harus seksi kayak gini. Ya bukan berarti itu nggak baik ya, mungkin ya bagi laki-laki ya senang aja lihat kayak gitu kan. Makanya kan jadi godaan juga kalau laki-laki lihat. Makanya kita harus jaga pandangan kan gitu. Artinya kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena nafsu kita, tapi kita sebagai kaum muslimin kita harus menjaga diri kita, berani untuk menjaga kehormatan kita. Nah untuk sampai situ kan kita harus sadar gitu. Jadi hentikan sesuatu yang membuat kalian gak sadar gitu. Dan ini loh kan biasanya kan orang bilang nggak apa-apa berhias saya buat suami. Ya betul itu sih untuk suami. Iya cuman gini loh sekarang gini. Jika itu memang karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah atau karena kesenangan. Taat sama suami itu kan bukan karena kesenangan tapi karena perintah Allah itu kan sebagai seorang istri taat sama suami kan gitu. Ketika berhias ya berarti itu. Tapi kalau berhias untuk suami orang lah. Sampai tanda itu ya salah. Ada kan gitu banyak kan pelakor banyak ya munculnya kasus-kasus berzina segala macam kan dimulai dari tadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga diri dan kayak gini loh kan maksudnya gini kita keadaan ekonomi tiap keluarga kan beda ya maksudnya kasihan dong kalau yang suaminya emang nggak bisa ngasih uang. Dan sekarang tuh emang kayak jadi semacam kayak opini juga bahwa kalau lu pengen istri lu cantik lu modalin dong kayak gitu. Dan tuh kayak wow gitu loh sampai udah menyerang sampai ke keluarga sampai ke suami istri. Padahal kalau misalkan memang suaminya belum mampu, apakah itu sebuah kebutuhan kan enggak? Sepemahaman aku kan emang ya kalau yang make up kan bukan kebutuhan gitu ya, bukan kebutuhan yang kalau nggak dipenuhi dia akan bisa meninggal atau nggak cacat segala macam kan enggak. Jadi kan iya kalau misalkan memang ada uang lebih ya udah boleh. Tapi kan kalau misalkan enggak ya jangan dipaksa gitu kan. Nah ini kita perlu belajar konsep tentang skincare secara holistik sebenarnya. Yang namanya skincare, care kepada kulit itu tadi rumus simpelnya dimulai dari minum air putih gitu loh. Air itu ya, air itu bisa untuk berwudu juga membersihkan kolbu kita, juga bisa untuk menyehatkan badan kita itu. Kalau nggak ada apa-apa, rajin aja minum air putih, insya Allah gitu loh. Gitu. Makanya kita kan lucu di Asbo ini ngomong itu skincare terbaik. Tapi bisa minum teh. Nggak skincare terbaik itu menjaga pola makan segala macam kan gitu. Mau kita jualan kok nggak promosi kan gitu ya. Ada kan yang gitu tuh. Tapi memang kita ingin mengembalikan kesadaran itu bahwa skincare yang terbaik itu ketika kamu tuh care kepada kulit kamu gitu loh. Ketika care kepada kulit itu gimana? Ya kita mengikuti hukum alam, nature gitu loh. Ketika malam itu tidur gitu, jangan malam untuk aktivitas, siangnya untuk tidur kan itu tuh kebalikan gitu. Kemudian makan jangan berlebihan
berlebihan, kemudian berpuasa, minum air putih, dan ditambah dengan zat-zat yang alami. Makanya kan nanti ada serum oil zaitun, VCO itu kan yang sudah dari alam gitu, bukan yang diedit bahan-bahan khusus kimia sintetis gitu loh. Jadi gitu. Memang penting banget ya masalah ini. Nah, tadi yang disampaikan di media sosial tadi yang bahwa kalau misalkan kalau mau cantik modalnya segala itu cara pandang materialis gitu kan. Cara pandang duit yang akhirnya membuat orang tuh jadi berpikirnya materialis itu, lupa esensi tentang ruh gitu, tentang siapa diri kamu, peranmu di dunia itu untuk apa gitu loh. Jadi lupa. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu karena kesenangan, ya itu kan syahwat jatuhnya. Karena senang itu nanti jatuhnya selera gitu kan gitu. Jadi makanya kita harus membawa kesadaran. Maka cantik itu saya tekankan lagi, itu membawa kesadaran. Cantik itu sadar bahwa dia itu seorang makhluk gitu loh. Itu sehingga dia akhirnya nggak berlebihan, nggak tabarus gitu lah. Dia tahu posisinya seperti apa gitu. Dia tahu mengambil apa yang baik untuk dirinya. Kan nggak boleh kita merekayasa kan gitu. Rekayasa kan. Kalau misalkan mohon maaf ya, pakai bedak beris itu mau untuk siapa? Kan gitu. Kondangan itu mau untuk siapa? Kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi justru malah kita ketika berislam, beriman itu justru sederhana banget kan. Tapi dalam banget tuh. Yang namanya solehah, yang namanya menjaga kehormatan itu luar biasa kemuliaannya. Itu nggak bisa dibeli. Iya gitu. Nggak bisa dibeli. Nah itu bedanya. Makanya masyarakat hari ini kan modern tuh masyarakat yang sakit, saya ngomong aja terus terang. Jadi karena standarnya itu hanya materialisme gitu loh. Dan materialisme itu hanya temporal, singkat aja. Kalaulah dia seksi, dia langsing, dia putih, itu kan sesaat aja. Nanti ketika masuk umur 45 kan udah keriput. Kan nggak ada juga anti penuaan, itu kan melawan hukum alam juga kan gitu loh. Kan gitu. Operasi plastik nanti di masa tuanya juga mereka malah kena imbasnya sendiri ya gitu. Jadi dampaknya juga berbahaya juga. Jadi nature aja, seperti sunatullahnya aja gitu loh. Siang menjadi siang, malam menjadi malam gitu loh. Manusia menjadilah manusia karena dia makhluk yang harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau misalnya kita bahas tentang masalah konsep cantik itu berarti dia luar dan dalam gitu kan. Makanya sebenarnya tuh orang-orang muslimah yang cantik, yang solehah itu sebenarnya dia sudah menahan hawa nafsunya sendiri nggak sih? Dan kalau menurut aku tuh jauh lebih worth it dan nggak bisa dibeli gitu kan. Itu kan bisa dijalani, bisa dilakukan oleh muslimah yang memang benar-benar punya keimanan yang kuat, iman yang kokoh, nggak bisa digantikan gitu kan. Kalau misalkan cantik yang sekarang kan dia bisa dibayar gitu loh, ya nggak, dibuat make up berapa sejuta, oh ya cantik, dibeli make up kit berapa gitu kan. Dan inilah konsep laginya yang menurut aku menarik banget nih. Kalau misalkan ada orang gitu kan, dia yang ternyata itu maksiatnya dalam tanda kutip, mungkin dia berzina, mungkin dia melakukan riba gitu kan. Sebenarnya kan dia sudah mengotori hatinya gitu kan. Dan itu dia sedang memberikan kotoran ke mukanya. Iya, itu sebenarnya kan secara ini kan ada yang dia itu berzina dalam tanda kutip, misalkan dia itu selingkuh, itu kan sebenarnya itu sudah noda hitam banget ya nggak. Yang itu kalau menurut aku nggak bisa ditutup oleh make up apapun kayak gitu sih. Gimana? Makanya ya betul. Jadi yang namanya cantik itu tadi adalah tidak hanya sebatas fisik saja, tidak hanya sebatas kulit, sebatas muka, sebatas rambut, sebatas budinya. Contohnya ya sebatas kayak gitu. Kalau sebatas kayak gitu itu kan berdasarkan ya peradaban hari ini yang kemudian hawa nafsu gitu, jadi berdasarkan kesenangan tadi kan gitu loh. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ya, ini kita kontaknya bicara muslim ya, muslim itu kan bicara juga tentang ruh kita, kolbu kita itu. Bagaimana juga kemarin kan kita udah ngomongin tentang sequence of health gitu, bagaimana tazkiyatun nafs, bagaimana kita membersihkan kolbu, karena itu yang nanti akan membentuk diri kita gitu loh. Karena cantik itu bagaimana kita bisa memanajemen emosi itu harus dimanajemen gitu, tahan gitu. Artinya ketika kita tidak bisa memanajemen, ya mentalitas kita gak akan terbentuk gitu. Maka kita harus membentuk mentalitas kita sebagai kaum muslimin gitu. Caranya gimana? Ya kita tazkiyatun nafs. Caranya kita lah memanajemen emosi kita itu. Bukan menghilangkan, tapi di manajemen gitu loh. Jadi kesusahan, penderitaan, kesenangan segala macam itu di manajemen, jangan berlebihan. Senang berlebihan gak bagus, susah berlebihan juga gak bagus gitu. Jadi inilah konsep orang beriman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sehingga kita bisa tawadu, kita bisa mengatur hati kita. Hati kita itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tuh dilahirkan, artinya kita akan mati, ada lahir, ada meninggal kan gitu. Artinya apa? Sebentar gitu loh. Jadi buat apa gitu loh? Buat apa kalau misalkan kita rela-rela operasi plastik? Kecuali kalau penyakit ya. Iya, beda. Kecuali penyakit. Tapi kalau demi untuk mengedit gitu loh, dia harus kurang maju kan? Gitu loh. Itu diedit itu, kemudian itu, atau biar dia botak rambutnya nggak tumbuh dikasih plastik kan.
artinya kan itu tentang akidah sebenarnya. Rasa syukurnya itu gimana gitu. Itu rasa syukur kita ketika kita diangkat karunia mata, hidung, kulit itu gimana gitu. Ya sebenarnya kecuali penyakit. Wajar sih kalau misalkan yang orang yang makanya kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang mau saya lanjut dulu. Makan kadang-kadang itu karena mereka pun menurutin kesenangan. Kepengen ini, kepengen itu. Nah, kepengen itu kan selera, senang. Artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu di drive oleh syahwat. Selera lah, itu menjadi catatan sebenarnya. Dan sebenarnya wajar aja sih ketika pada saat pemikiran kapitalis kayak gini, akidah mereka nggak punya konsep keseluruhan, mereka konsepnya memisah-misahkan. Akidahnya cuma hanya harta, duit tadi gitu. Jadi ada sesuatu yang sangat berharga sebetulnya. Itu value, itu nilai akidah kita, nilai itu lebih keimanan berharga kita daripada harta, lebih berharga dari duit itu. Mereka kan nggak punya, jangan kehormatan ya. Jangan kan konsep masalah value segala macam, toharoh aja mereka nggak punya, ya nggak. Apa benda yang suci dan mensucikan mereka kan nggak ngerti. Jadi aku tuh ingin ngomong gini, ikuti itu ya kita. Contoh teladan kita orang Muslim ya, bagi perempuan ikuti Bunda Aisyah, Bunda Khadijah. Jangan ikutin artis-artis Korea, jangan ikutin artis-artis Hollywood. Mereka kan mau pernah orang kafir, orang non Muslim lah gitu lah. Kalau kita ngomong kafir terlalu, tapi bener kan mereka gitu. Artinya teladan kita tuh bukan mereka. Makanya mereka tuh menyentuh kita tuh soft banget tuh dari sisi film, ya kan? Akhirnya mendayu-dayu ketika lihat film-film Korea gitu, wah kayak gitu. Akhirnya diaplikasikan ke, oh ya ternyata kalau gini kayak gini. Jangan. Iya, ini itu contohnya. Banyak banget film-film yang kayak gini loh. Dan ini konsepnya banyak banget loh. Mulai dari film Hollywood punya gitu kan, film Korea punya. Ini loh. Ini sering banget kayak gini nih. Jadi ada cewek, dia tuh mukanya jelek lah ibaratnya. Oh mungkin zaman dulu tuh ini loh, Betty LaVey, tau gak sih? Seumuran ya? Seumuran aku. Betty LaVey itu loh. Jadi dia jelek banget kan, ada tompelnya di sini gitu kan, segala macam. Terus dia rambutnya keriting gitu kan. Udah. Jadi konsepnya itu adalah ada perempuan yang pokoknya jelek lah ya. Dia mereka mindsetkan itu adalah jelek, yang ada jerawatnya, yang kulitnya hitam segala macam, keriting, konsep bau. Itu kan konsep materialisme. Iya, gitu kan. Nah, terus setelah itu dia sadar karena dia mau deketin sama seniornya yang ganteng gitu kan. Terus akhirnya dia udah mulai latihan make up gimana gitu kan, segala macam. Lama-lama dia cantik, terus jadi center of interest gitu kan, diliatin banyak orang. Terus akhirnya jadian sama si cowok itu smooth banget kan. Maksudnya itu akhirnya bikin ke mindset di bawah pikiran kita bahwa kalau saya mau dinotis sama orang, saya harus cantik. Oh, kalau saya mau didengar sama orang, saya harus punya penampilan yang cantik gitu kan. Tetapi bukan berarti tiba-tiba kita mukanya sengaja dicoreng-coreng ya, enggak gitu kan. Maksudnya ya sewajarnya aja ya. Kalau misalkan mau pakai sabun ya pakai lah, pakai NFBW ya. Promosi. Pakai sabun pakai gitu kan. Kalau mau pakai apa ya pakai, tapi jangan melakukan hal-hal tersebut, melakukan tindakan itu di bawah kesadaran saya mau mencari cantik dari konsep-konsep yang udah diberikan sama para kapitalis industri gitu loh. Bedanya mungkin di situ, mungkin simple ya. Ada orang yang mungkin dia pengen berhias kepada suami, dia ada yang pengen cuma sekedar kayaknya saya takut pucet deh kelihatannya gitu kan. Tapi yang membedakan adalah tadi ya, pondasi dasar dia melakukan hal itu kan buat apa? Kalau dalam misalnya kita ada ini ya, orang tuh kan tergantung dari niatnya, dia tuh mau apa, mau nyari apa gitu kan. Iya. Gitu. Nah, jadi gini, kalau tadi konsep yang diperlihatkan di film itu kan konsep bahwa untuk dinotis sama orang dia harus cantik karena mereka hanya sebatas fisik, sebatas kesenangan gitu loh. Padahal kalau misalkan dia mau dinotis sama orang lain kan bisa berprestasi gitu. Kenapa nggak prestasinya yang dikejar itu? Ya kan? Jadi konsep cantik itu tadi kesadaran, sadar akan dirinya dia siapa. Jadi kontribusinya kan banyak gitu. Jadi tidak harus dipoles mukanya gitu loh. Tapi bisa juga dia mungkin mendalami sains itu, menguasai algoritma katakanlah, dia jago di situ atau menguasai kalkulus. Orang kan akan notice, ini hebat sekali nih cewek kan gitu. Jadi gitu. Atau dia menguasai public speaking, atau dia menguasai hadis, menguasai ribuan menghafal seperti Bunda Aisyah kan luar biasa hebat. Jadi gitu. Jadi konsep cantiknya itu benar-benar holistik. Cantik itu bagaimana kita bisa berprestasi tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar koridor agama gitu loh. Tidak kemudian yang dikejar itu hanya kesenangan. Notisnya itu karena biar orang tertarik. Nah, ketika orang tertarik lawan jenis terjadi hal yang gak diinginkan, itu kan jadi melanggar aturan Islam gitu. Jadi memang landasan lagi untuk apa kita cantik itu. Tapi
Kalau saya sampaikan ya seorang muslimah ya harus cantik, dia harus punya keterampilan hidup, dia harus cerdas, dia harus pinter. Untuk siapa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Untuk dia melahirkan generasi yang cemerlang, untuk dia kemudian beribadah taat kepada suami gitu sehingga melahirkan keluarga yang qurrata ayun gitu loh. Qurrata ayun loh kalau Quran bicaranya gitu. Jadi menyenangkan pandangan mata. Menyenangkan pandangan mata itu bukan hanya sebatas fisik aja loh. Yang cantik ngomongnya julid kan bikin bete. Iya. Itu nih contoh dia cantik segala macam parasnya, tapi di rumah kerjanya cuman mager, TikTokan ataupun main medsos terus, sementara rumah berantakan segala macam kan juga nggak cantik. Jadi bukan hanya sebatas fisik, tapi luar dalam gitu. Bagaimana kalbu kita, ruh kita juga cantik ya, kepribadian kita, akhlak kita, tingkah laku kita, juga perbuatan kita, ditambah kemudian fisik kita. Alhamdulillah kalau bisa sempurna kayak gitu. Jadi memang definisi of cantik itu jangan hanya sebatas kulit, jangan hanya sebatas materi, fisik, tubuh, rambut segala macam, muka, wajah, body, tapi cantiklah luar dalam, mulai dari kalbu kita sampai ke fisik kita gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kan sebetulnya. Jadi teman-teman nggak usah ikut-ikutin ala barat, ala film, ala segala macam, kepengen kayak gitu, rambutnya kepengen kayak gitu itu. Itu kan kadang-kadang mereka menyentuh dari sisi nafsu gitu kan, dari sisi keinginan gitu loh. Sehingga kalau itu pakai apa? Pakai ini ya, dagang lagi gitu kan, jadi gitu ya. Jadi akhirnya beli produk banyak kan produk impor kan. Mereka semua yang menuai kan gitu ya. Nggak ada tuh makeup buatan Magelang. Itu ya. Ya tapi Asbo buatan Jogja kan gitu. Maksudnya. Tapi kita nggak bicara tentang make up ya, karena kita bicara skincare. Kan bagaimana kita bisa care kepada kulit kita sehingga kulit itu jauh lebih sehat gitu. Oke, nah sekarang nih Mas Bayu, aku mau nanya nih, kenapa kalau misalkan di Asbo itu kita mulai kalau misalnya ditanya gitu kan, mulai treatment dari Asbo tuh mulai dari mana, dan pasti semua disarankan pakai teh detox dulu gitu kan. Itu kenapa sih coba? Ya kita kan memang unik kan, skincare kok minum teh gitu. Karena kita mulainya yang namanya skincare sampai dikira tehnya masukin ke muka. Bukan gitu. Yang namanya skincare itu kan kita care kepada kulit itu kan. Care kepada kulit itu kalau pakai krim, pakai apapun itu yang terakhir. Yang pertama itu adalah pola makan. Lah, kenapa kita minum teh detox ya? Karena kita mau hijrah pola makan. Selama ini kan kita banyak makan makanan proses tuh. Kita kan hidup di masyarakat modern hari ini di mana itu banyak makanan instan, pewarna, pengawet, perasa. Yang itu kan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita menggunakan konsep rilis, keluarkan dulu tuh. Gitu. Jadi kotoran-kotoran, toksin, apapun yang dalam tubuh itu keluarkan. Gitu. Jadi kalau kita belajar dari metode pengobatan secara Quran, yang pertama ya, Quran itu ngajari kita untuk menjaga kesehatan. Jadi kesehatan menjaga. Yang kedua, Quran juga mengajari kita untuk tubuh ini jauhi dari zat-zat berbahaya. Ya, jadi zat-zat berbahaya itu harus dijauhi. Zat kimia sintetik apapun itu. Yang ketiga, keluarkan. Nah, keluarkan zat-zat yang berbahaya dalam tubuh. Salah satunya berbekam gitu kan gitu. Nah, dengan minum teh detox itu kita menggunakan metode itu untuk mengeluarkan toksin, kotoran segala macam yang dalam tubuh yang sudah terakumulasi karena kita makan gitu. Contohnya ya, kamu kalau beli pipa paralon itu ya, itu kan kalau dialiri air katakanlah setahun aja kan ada lumut-lumutnya. Lah usus kita tuh berapa tahun yang masuk tuh macam-macam tadi ya. Ada makanan instan, makanan proses, pengawet, pewarna, pasti kan ada di situ gitu. Lah kita bersihin dulu pakai teh detox itu. Dan teh detox itu kan isinya daun-daunan herbal gitu. Daun-daunan herbal yang itu sudah kita ramu ya. Dan aku kan 10 tahun tuh otak-atik itu tuh. Sudah tak ceritain di Origin of Asbo itu kan ya, tentang perjalanan kita kenapa muncul Asbo gitu. Jadi sesuatu yang kemudian ketika teman-teman mau hijrah pola makan, mau mulai skincare, beresin dulu perutnya, beresin dulu ususnya, bersihin. Ketika usus perut udah bersih, maka yang terjadi adalah darah itu akan bersih. Kenapa? Karena darah itu ya kan kalau misalkan kita ya nggak bisa BAB dalam waktu sehari, katakanlah nggak bisa BAB lebih dari sehari gitu, maka yang terjadi kan autointoksifikasi. Jadi darah itu menyerap balik kotoran itu. Lah ketika ngalir ke seluruh tubuh muncul kulit kusam macam-macam gitu. Jadi skincare yang paling pertama ya itu adalah bersihin dulu perut kita. Terus kemudian yang kedua, jaga pola makan kita gitu loh. Jadi makan yang asli, makanan yang Allah ciptakan melalui tangan para petani di alam ini gitu. Kemudian bukan makan makanan palsu yang dibuat di pabrik gitu. Jadi gitu. Terus minum air putih. Nah dari luar kita bisa pakai oils kita. Itu kan karena itu kan kayak zaitun, almond, argan, itu kan sesuatu yang nature gitu, yang nggak ada zat kimia sintetisnya gitu. Jadi memang konsep untuk yang pemakaian skincare kayak krim, kayak apapun itu yang paling terakhir. Yang pertama adalah perut, pola makan, diet segala macam. Makanya kita memulai dari yang pertama, rantai pertamanya.
teh detox. Jadi kalau teman-teman belum paham, skincare kok disuruh minum teh? Ya karena itu memang rantai pertama. Coba orang-orang Jepang itu sering minum teh hijau kan bagus-bagus kulitnya gitu. Karena mungkin ya banyak yang expect, karena sekarang banyak juga loh ya itu para brand-brand itu yang mereka bawa natural tapi tetap aja lagi barangnya sama aja lagi, krim lagi juga, toner lagi juga, konsepnya sama, cuman ganti nama doang aja. Dan mungkin karena Asbo ini kan kita bawa something new and unique and different juga gitu kan. Kita bawa yang beda banget gitu kan. Kita dagangnya juga dagang oil, ibaratnya dagang teh-tehan. Akhirnya kan banyak yang karena begini gimana ya? Kalau di Asbo kan kita nggak pernah menjanjikan cantik, ya nggak? Kita nggak pernah menjanjikan. Karena definisi kita berbeda. Iya. Menjanjikan kayak mulus putih itu enggak? Kita nggak pernah menjanjikan cantik dan kita apa yang kita menjanjikan mulus gitu. Iya, yang kita tawarkan itu adalah sehat gitu. Karena itu lebih continue, nggak cuma hanya sustainable. Nggak cuma hanya setahun ke depan, tapi juga bisa sampai nanti 40 tahun ke depan ya nggak? Iya, karena memang gini loh. Kalau kita ikut kayak yang lain ya, brand-brand yang lain gitu. Yang namanya krim itu kan harus pengawet. Iya, betul. Ya, aku sudah riset beberapa kali itu kalau misalkan krim itu ada pengawetnya. Gitu loh. Oke, memang katakanlah pengawet itu mungkin bisa aman ya, tapi dalam waktu pemakaian kontinu ya sama aja merusak. Jadi saya tuh nggak mau merusak hanya demi mendapatkan duit, uang itu, kita kemudian melakukan merusak gitu. Dan kita dampaknya kan berbahaya banget. Dosanya kan besar gitu loh. Kan gitu. Makanya kita lebih pakai yang natural gitu. Jadi kalau teman-teman lihat teh itu kan cuma daun-daunnya gitu doang gitu. Jadi gitu. Jadi kita memang belum mengkaji sama menemukan satu formulasi yang benar-benar aman itu, pengaruh itu aman itu. Karena sesuatu yang krim itu kan ada harus ada tambahan gitu loh, ada tambahan itu. Kadang-kadang itu terlalu banyak itu ketika dalam waktu yang lama itu loh. Kan makanya ada orang yang contoh kena kanker kulit, susah punya anak, salah satu juga dari kosmetik loh, hati-hati gitu. Iya. Makanya kita benar-benar hati-hati banget di situ. Makanya kita mulai untuk skincare itu minum teh detox. Insya Allah ketika kita mau rutinkan teh detox itu minum di malam hari itu. Kenapa malam hari? Ketika malam hari itu kan tubuh kita sedang tidur, dia akan bekerja membantu membersihkan badan sehingga besok paginya dia bisa keluar gitu. Jadi pas BAB itu plong gitu. Makanya lambangnya tulisannya kan sekali seduh langsung plongan gitu. Gitu. Nah itu kaitannya kenapa? Karena perut itu kaitannya juga sama muka juga. Itu. Jadi kalau kamu kepengen glowing, kepengen cantik, kepengen bersih, lihat kualitas apa yang masuk ke dalam perutmu gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibahas kalau aku kadang suka miris banget gitu loh. Apalagi dengan sekarang kan orang lagi pada mulai aware banget sama apa mental health. Padahal sebenarnya Islam tuh udah concern dari awal gitu loh. Iya. Dari zaman Rasul juga udah dibahas yang namanya mental health itu kan. Dan itu tuh aku ya jujur aku pribadi tuh ngelihat kayak ada remaja gitu ya, entah dia kuliah atau apa gitu loh. Sudah lah ya standar cantiknya disetir gitu ya, berpakaiannya juga ya seperti disetir juga, pemikirannya disetir juga, minatnya gitu kan. Disetir juga, minatnya, tujuan hidupnya gitu kan. Terus tiba-tiba dia depresi, tiba-tiba dia katanya kena gangguan mental health. Saya sampai banyak yang mau bunuh diri gitu kan, sampai berpikir bahwa saya tuh buat apa hidup segala macam gitu kan. Dan lucunya tuh yang seperti itu tuh mereka bilangnya ini tuh bukan orang yang kena mental health ini bukan karena kurang iman doang kok. Iman tuh kan bukan cuma hanya sekedar sholat, tapi kan juga menjalankan syariat segala macam gitu kan. Jadi jujur sedih banget gitu kalau ngeliat ya banyak yang masih di luar sana gitu kan, mereka yang masih kebingungan yang tadi segala-gala disetir sama konsep sekuler kapitalis itu kan gitu. Makanya sebenarnya kerangka berpikir ya. Jadi kalau kita nggak mau disetir, kepengen bebas gitu ya, kerangka berpikir kita harus dibenahi gitu. Jadi jangan sampai kemudian kesadaran kita kepengen mental health-nya kuat, tetapi pemikiran bawah sadar kita ngikut mereka gitu loh. Itu ya, itu kan tanpa sadar. Pemikiran bawah sadar itu kan kadang-kadang yang selalu kita lakukan kan itu loh. Aktivitas sehari-hari kan contoh kan tanpa kita sadari, naik motor, nyetir mobil itu kan nggak perlu pakai kesadaran kan tuh. Kalau pakai kesadaran contoh kalau nyetir mobil kan malah susah kan ya nggak? Itu jadi kadang-kala itu masuk melalui tadi film gitu loh, melalui lagu-lagu, melalui kesenangan-kesenangan, gaya hidup segala macam. Akhirnya kita ngikutin gitu loh. Karena memang sejatinya inilah sebetulnya kita harus memegang Islam ini, memegang iman itu yang harus erat-erat gitu loh. Seperti kita menggenggam bara api gitu loh, sehingga mental kita akan kuat. Jadi kalau mentalnya kuat itu kuncinya itu sebenarnya mengelola emosi. Kalau misalkan aku tahu kalian capek, aku tahu kalian menderita, aku tahu kalian ya udah melakukan segala apapun,
It's okay, nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya bagian daripada untuk membentuk mental gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa memanajemen emosi, kapan kita bersabar, kapan kita marah segala macam, yang terjadi apa? Ya kita nggak akan jadi mental kita. Yang namanya mental kan harus digembleng kan. Nah digembleng itu kemampuan mengelola manajemen emosi tadi gitu. Jadi ketika lagi susah, lagi galau, lagi gabut ya bisa oke nggak apa-apa. Ini bagian tapi ditahan itu. Jadi jangan sampai ketika lagi galau, lagi ini dia ngerokok, minum minuman, makan makanan nggak jelas segala macam gitu. Depresi sampai karena berpikirnya hanya sebatas pada makhluk. Makanya kita jangan berharap pada makhluk kan, berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu akan menuntun jalan yang terbaik itu untuk mental health. Jadi kesehatan mental juga bagian dari kecantikan. Iya benar. Bagaimana kita menjadi pribadi yang cantik luar dan dalam tadi, mental kita tuh kuat, itu pemahaman kita juga kuat. Nah makanya di sini ada kuncinya, belajar dan beramal. Gitu. Jadi barangkali ya mungkin ketika kita susah itu karena kita tuh disuruh belajar. Makanya kalau ujian datang kan dulu kita suruh belajar kan, ya nggak? Kalau mau ujian nasional kita kan harus belajar kan, ya nggak? Kalau lagi susah kita lagi diuji, ya mungkin kita disuruh belajar, kita kurang lagi belajarnya. Dan tidak hanya belajar, tapi beramal. Artinya apa? Barangkali hidup kamu kurang bahagia karena kamu kurang berbagi. Barangkali kurang beramal gitu. Barangkali hati kita masih bakhil, hati kita belum cantik, hati kita masih kotor, masih suka julid, masih suka ngomongin orang lain gitu. Kadang-kala kita bisa ada pikiran yang negatif, kita gak bisa ngontrol itu kan itu ya. Tiba-tiba kemudian kita langsung meledak, langsung marah segala macam, gak dikontrol segala macam gitu. Itu penting banget tuh. Jadi kita mengontrol luar dan dalam. Itulah nanti cantik yang sejati, yaitu solehah ketika diri kamu tuh benar-benar menjaga kehormatan gitu. Oke, kayaknya itu dulu untuk Asbel Multiverse kali ini. Mungkin mau ada closing dulu sebelum ditutup? Intinya kita ngobrol beragam aja ya, kita beragam dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan masukan gitu, cara dan kerangka berpikir kita bahwa yang namanya cantik definisinya itu adalah solehah gitu ya. Cantik luar dan dalam, kolbu kita juga dibenahi, fisik kita juga dibenahi. Insya Allah kita mendapatkan ridho Allah, insya Allah gitu. Amin. Oke, kita tutup video kali ini. Sampai jumpa di Asbel Multiverse selanjutnya. Terima kasih. Asbo Multiverse. We talk about everything.